Tentang zakat emas ini ada dua. Ada emas yang digunakan sebagai perhiasan, ada emas yang digunakan sebagai investasi. Dua ya. Kalau Anda beli emas batangan, tentu saja ini untuk investasi biasanya, emas batangan itu. Tapi kalau Anda beli cincin, ya, cincin emas, kalung emas, gelang emas, ini kan biasanya orang membelinya dengan niat sebagai perhiasan. Di antara ahli fikih ada yang membedakan. Untuk emas yang diniatkan sebagai perhiasan, maka sekalipun Anda beli 1 gram, setengah gram, Anda harus keluarkan zakatnya karena sebagai perhiasan. Ini merujuk pada riwayat Nabi melihat seorang anak memakai gelang. Lalu Nabi bertanya kepada ibunya, jadi gelang emas. Sabda Rasul, kamu sudah keluarkan zakatnya belum? Belum ya Rasulullah. Kata Nabi, maukah kamu pasangkan gelang api neraka pada anakmu? Nah, inilah yang menjadi isyarat bahwa kalau kita beli emas sebagai perhiasan, walaupun cuma 1 gram, maka harus keluar zakat 2,5%. Namanya zakat perhiasan. Ya, itu dalil yang pertama. Kemudian, apabila Anda punya emas itu sebagai investasi, sebagai aset, ya, maka berlaku hukum tentang simpanan, yaitu kalau belum mencapai 85 gram, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Zakat simpanan, rumusnya harus ada haul, ada nisab. Haul artinya dia sudah mengendap 1 tahun, nisab artinya ada batas minimal. Nah, batas minimal untuk harta yang sifatnya investasi, harta yang sifatnya simpanan, aset, maka itu minimal 85 gram. Jadi kalau Anda beli emas, niatnya sebagai simpanan, kalau belum 85 gram, belum kena zakat. Tuh ya, beli emas batangan 10 gram, nabung. Maka itu sama statusnya seperti tabungan, hanya ini dalam bentuk emas. Kalau Anda nawaitunya sebagai simpanan, maka tidak kena zakat saat Anda membeli. Tapi ketika emas itu sudah mencapai batas minimal, yaitu nisab 85 gram, maka disitulah Anda mulai berkewajiban mengeluarkan zakat. Itu pun misalnya bulan Maret sampai 85 gram. Tidak langsung tahun itu. Lah, Anda tunggu tahun depan. Kalau tahun depan itu sudah 200 gram, keluarin dari 200, bukan dari 85. Kalau tahun depan itu ternyata 90 gram, dari 90 gram. Tapi boleh jadi, ya, Anda tahun depan ternyata emas itu sudah dijual sebagian, cuma tinggal 40 gram, maka gugur haulnya, gugur kewajibannya karena tidak 1 tahun. Nah, itu kalau Anda membeli emas niatnya sebagai aset, niatnya sebagai investasi, ya kan gitu. Tapi kalau Anda beli emas niatnya dipakai sebagai perhiasan, otomatis tiap Anda beli merujuk kepada keterangan yang tadi saya katakan, maukah kamu pakaikan gelang dari api neraka? Nah, itu isyarat bahwa Nabi menyuruh agar kita mengeluarkan zakat dari perhiasan yang kita pakai sekalipun 1 gram, 2 gram. Bagaimana dengan mas kawin? Ya, mas kawin kalau sebagai perhiasan keluarkan 2,5%. Anda dapat mas kawin cincin 20 gram, keluarkan 2,5%. Kecuali kalau calon suami Anda sudah mengeluarkannya. Jadi Anda nanya ke suami Anda, Mas, ini sudah dikeluarin zakatnya belum? Mas kawin aku, oh udah, nah berarti tidak perlu.
Tapi kalau belum, Anda keluarin zakatnya 2,5%. Ya, itu rumusnya. Jadi ada perhiasan, ada simpanan, gitu. Paham? Tapi kan kita ini selain perhiasan juga simpanan. Ya, karena ada kata-kata selain sebagai perhiasan, berarti ada nawaitu perhiasan, maka kena zakat perhiasan, gitu. Bahwa nanti kita kumpulkan cincin, ada yang 5 gram, ada yang 10 gram, gelang ada 100 gram, ya, gelang ada yang 30 gram. Setelah terkumpul ternyata emas Anda itu 2 ons. Nah, keluarin sekarang mah sudah bukan perhiasan lagi, tapi juga sebagai aset. Maka ini keluarin 2,5%. Jadi ketika Anda membeli perhiasan itu zakat perhiasan, tapi begitu Anda kumpulkan itu menjadi tabungan dalam bentuk emas menjadi aset, maka keluar 2,5% setiap tahun dari aset yang Anda punya, dari simpanan yang Anda punya. Gitu kalau nawaitunya perhiasan dan sebagai simpanan. Wallahu a'lam bishawab.